Halo Nyomo Buleleng, di penghujung tahun 2025 ini, RSUD Kabupaten Buleleng telah melangkah dengan semangat baru. Kita akan melihat bagaimana rumah sakit yang menjadi kebanggaan masyarakat Buleleng bersiap untuk menghadapi harapan serta tantangan-tantangan di tahun mendatang. Bersama saya sudah hadir para pimpinan RSUD Buleleng, Bapak Direktur, Dr. Ketut Suteja Wibawa SPKKMKes. Selamat pagi Bapak Dokter. Oke, sudah hadir juga Ibu Wadir SDM, Ibu Dr. Putu Karnasih. Selamat pagi Ibu Dokter. Selamat pagi. Salam sehat. Oke. Dan juga kita sapa Bapak Wadir Pelayanan, Bapak Dr. Ketut Agus Budi Wirawan SPKFR. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Serta kita sambut Ibu Wadir Keuangan, Ibu Dwi Aryani Diah Utami SE. Selamat pagi Bu Wadir. Oke. Baik, kita mulai Pak Dir. RSUD Buleleng sudah melewati perjalanan panjang dalam melayani masyarakat. Kalau melihat ke depan, apa arah besar yang ingin Bapak bawa agar rumah sakit ini tetap menjadi pilihan utama masyarakat, Pak? Oke, untuk menjadi pilihan masyarakat, tentu kita ingin selalu meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang akan nantinya berdampak kepada kepuasan dari pasien. Jadi itu yang kita utamakan di awal-awal ini. Di samping juga untuk pemenuhan layanan kita berupa misalnya layanan dokter spesialis, pemenuhan itu dan pemenuhan sarana prasarana penunjang. Baik. Kita tahu tentang pelayanan kesehatan yang semakin kompleks Pak Dir ya, mulai dari harapan masyarakat, kemudian perubahan teknologi, sampai kebijakan nasional. Nah, apa fokus utama Bapak untuk menjawab semua ini? Jadi seperti tadi dibilang bahwa masyarakat selalu membutuhkan layanan yang lebih kompleks ya, dengan era digitalisasi atau era medsos sekarang. Jadi mereka akan mendapatkan informasi lebih lengkap. Jadi yang mungkin kita bisa lakukan di rumah sakit ini adalah selalu menerima umpan balik dari masyarakat. Apa sih kebutuhan layanan yang mereka inginkan, sehingga kita dapat berbenah atau menerima kritik atau saran dari masyarakat atau pengguna layanan kita, sehingga kita kedepannya bisa memperbaiki lagi menuju kualitas yang lebih baik. Nah, dalam pandangan Bapak, seperti apa rumah sakit yang ideal di mata masyarakat, Pak? Jadi seperti kita sebagai pasien juga, kalau kita menganggap diri kita sebagai pasien, rumah sakit yang ideal itu adalah rumah sakit yang bisa memberikan layanan yang prima. Layanan prima dalam artian mulai dari pelayanan di depan, ramah, dengan tidak berbelit-belit, cepat, dan terpenuhi semua pelayanannya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itulah mungkin idaman dari setiap pasien yang akan datang ke kita, sehingga ke depan RSUD saya kira kita bisa untuk menuju ke arah itu. Oke, tetap meningkatkan pelayanan Pak ya, yang unggul dan berbudaya, cepat tanggap seperti itu. Okay. Nah, dalam menjalankan rumah sakit sebesar RSUD Buleleng ini tentu bukan hal yang mudah ya Pak ya. Banyak bidang yang harus bergerak bersama, bersinergi dengan baik seperti itu. Menurut Bapak, apa kunci utama agar semua sistem ataupun semua bidang tersebut dapat bersinergi dengan baik, Pak? Jadi seperti kita ketahui, rumah sakit itu kan multi layanan ya. Dari mulai pelayanan dokter spesialis, para medisnya, sampai cleaning service juga ada di sana, termasuk hal-hal yang lain yang penunjang. Jadi kunci utama untuk menjalankan suatu rumah sakit yang besar ini adalah kerja tim. Jadi teamwork yang bagus itu akan menghasilkan output yang bagus juga. Jadi itu yang saya kira, jadi mungkin masih bisa kita perbaiki walaupun sekarang sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin bisa lagi dioptimalkan teamworknya. Ditingkatkan Pak Dir ya? Oke. Dan kalau melihat ke dalam Pak, apa hal yang ingin Bapak kuatkan dari kerja tim ini Pak, agar setiap orang, khususnya di RSUD Kabupaten Buleleng ini, merasa mempunyai peran dalam pelayanan? Jadi dalam tim itu yang saya kira bisa
untuk bisa bersinergi ya, berkolaborasi itu adalah sikap antar tim yang saling menghargai. Jadi tidak merasa bahwa satu tim lebih superior dibandingkan yang lain. Jadi kita sama bekerja secara tim, saling menghargai, saling menghormati sesuai dengan tupoksi dari tim itu masing-masing. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung pentingnya kerja tim atau teamwork dan juga budaya melayani ya Pak Direktur. Rasanya ini sangat menarik banget Pak, karena di balik arah besar yang Bapak sampaikan tadi, tentunya ada ribuan langkah kecil dari tim SDM, tim pelayanan, serta keuangan yang membuat semua itu hidup. Nah, jadi setelah ini kita akan lanjut ngobrol tentang semangat mereka dalam membangun pelayanan yang unggul serta berbudaya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu Wadir. Dalam penguatan SDM, tentu pembelajaran dan peningkatan kompetensi menjadi kunci. Saya mendengar bahwa RSUD Buleleng memiliki lembaga pelatihan yang berperan aktif dalam pengembangan pegawai. Bisa cerita sedikit nggak Bu Wadir terkait lembaga pelatihan ini dan seperti apa perannya selama ini Bu Wadir? Terima kasih. Terkait dengan lembaga pelatihan dan pendidikan yang kita punya di RSUD Buleleng, itu perannya sangat penting untuk menyiapkan semua SDM atau pegawai di rumah sakit ini, khususnya untuk mendapatkan pelatihan skill, tapi bukan hanya skill semata ya, bukan hanya keterampilan teknis yang didapatkan di sini sebagai untuk meningkatkan kompetensinya semata, tapi juga untuk membangun pendidikan karakter sehingga terbangun karakter yang baik. Dengan adanya karakter yang baik kita selaraskan dengan kompetensi yang dipunyai oleh seorang pegawai, itu akan menghasilkan output pelayanan yang baik sehingga menumbuhkan budaya melayani, nilai-nilai melayani akan tumbuh di situ. Terima kasih. Baik Bu Wadir, jadi bukan hanya skill atau kompetensi, tapi juga yang paling penting adalah karakter. Sehingga bisa membangun budaya melayani masyarakat, khususnya kita ya yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Oke, selanjutnya Bu Wadir. Nah, kalau melihat ke depan, apa harapan Ibu terhadap lembaga pelatihan ini untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan? Harapan saya sangat besar ya, harapan kami semua itu sangat besar terhadap lembaga pendidikan ini. Jadi lembaga pelatihan dan pendidikan yang dipunyai oleh RSUD Buleleng ini ke depannya harapan kami menjadi wahana pelatihan, tidak hanya sekali lagi saya katakan pelatihan yang tidak sekedar pelatihan skill atau peningkatan kompetensi, tapi untuk membangun karakter. Itu yang kami menjadi impian kami ke depan. Sehingga sekali lagi dengan dibangunnya budaya melayani ini, kualitas pelayanan itu akan otomatis terangkat. Ya. Oke. Jadi kalau SDM-nya sudah kuat dan semangat belajarnya sudah tinggi, tentu dampaknya langsung terlihat ke pelayanan ya, seperti yang dikatakan Bu Wadir tadi. Nah, jadi sekarang saya akan beralih ke Bapak Wakil Direktur Pelayanan membicarakan bagaimana wajah pelayanan RSUD Buleleng saat ini. Baik Pak Wadir, masyarakat saat ini semakin cerdas dan punya ekspektasi yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan, seperti yang kita ketahui ya Pak Wadir ya. Nah, bagaimana RSUD Buleleng menjaga agar pelayanan publik tetap cepat, ramah, dan setara bagi semua pasien, baik itu pasien umum maupun pasien BPJS? Oke, terima kasih Titin. Jadi kita RSUD Buleleng core bisnisnya tentu pelayanan ya. Jadi prinsip kita sebenarnya sederhana. Kita selalu menekankan kepada setiap sivitas RSUD itu bahwa setiap pasien yang datang ke rumah sakit ini itu adalah prioritas tanpa memandang apapun itu bentuk pembiayaannya seperti tadi dibilang umum, BPJS, asuransi dan lain-lain. Jadi semuanya adalah prioritas. Maka pelayanan yang tadi cepat, ramah, setara itu ideal sekali dan itu harus kita upayakan terus. Jadi kalau cepat dan ramah itu tentu kita harus pertama lakukan monitoring evaluasi harian, bahkan kalau perlu kan harian berkala kita lakukan monitoring, kita perketat, kita tekankan lagi SOP, kita pastikan SOP berjalan dengan baik dan lancar, dan juga kita harus sampaikan kepada semua petugas bahwa pelayanan yang penuh sapaan, senyum gitu ya, dengan penuh empati itu sebenarnya sama pentingnya. Ya, sama pentingnya dalam suatu pelayanan medis itu dengan
suatu tindakan klinis. Jadi sama pentingnya untuk menjaga bahwa pelayanan ini kita tetap cepat, ramah, setara, tidak diskriminatif. Oke. Jadi itu ya poinnya, cepat, ramah, tidak diskriminatif, tidak hanya berfokus pada pelayanan klinis, tapi bagaimana sikap para pelayannya, empati yang melaksanakan pelayanan kesehatan tersebut. Oke, Pak Wadir, dikotomi pasien umum dan BPJS masih kita temui di masyarakat ya. Seperti banyak pandangan kalau pasien bayar ataupun pasien umum dan pasien BPJS itu mendapatkan pelayanan yang berbeda. Nah, bagaimana nih pandangan Pak Wadir menanggapi fenomena ini, Pak? Ya, fenomena atau persepsi ya sebenarnya itu memang masih sering kita temukan dan ya kita tidak bisa salahkan 100% ya. Tapi yang kita pastikan di sini bahwa prosedur dan sistem yang ada itu tidak membedakan mutu baik itu pelayanan untuk pasien umum maupun BPJS ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di pelayanan IGD misalnya, IGD itu waktu tunggu pelayanan atau respon time itu ditentukan oleh yang namanya triase, ya kan? Triase bukan administrasi yang lain, tapi triase mana memilah pasien yang memang ini mengancam nyawa, mana yang stabil, seperti itu. Kalau misalnya di kawat jalan, ini tentu ada alur ya, alur rujukan yang berlaku secara regulasi nasional. Kadang itu yang membuat persepsi bahwa pasien BPJS ini berbelit-belit, karena memang ada regulasinya harus seperti itu. Ini mungkin sedikit berbeda dengan pasien umum ya. Pasien umum biasanya mereka sudah memiliki tujuan spesifik dengan administrasi yang tidak terlalu berlapis gitu. Jadi persepsi ini harus kita patahkan, kita pastikan bahwa kembali tadi diskriminasi tidak ada, tidak melihat memandang apapun pembiayaan yang dibawa oleh pasien, kita harus layani dengan kualitas yang sama. Sama, setara. Setara. Sesuai dengan SOP ataupun regulasi yang berlaku. Betul. Ya, oke. Baik Pak Wadir, keluhan pelayanan yang sering muncul juga adalah respon time, seperti yang tadi Bapak Wadir sempat singgung ya, terutama pasien gawat darurat. Masyarakat merasa respon petugas pelayanan ini masih jauh dari harapan. Bagaimana tanggapan Bapak Wadir sendiri? Ya, respon time ya di UGD khususnya tadi ya, yang disampaikan itu memang masih menjadi tantangan juga di kita maupun rumah sakit yang lain, bahwa bagaimana pasien, bukan pasien, maksudnya petugas itu memiliki sense of emergency yang lebih tinggi. Ya, melihat pasien itu semuanya itu gawat darurat, sehingga tidak perlu ada respon yang delay, terlambatan kan gitu. Apa yang kita bisa lakukan? Ya tentu kita harus selalu ya kembali tadi menekankan SOP gawat darurat, SOP respon time yang lebih baik. Kemudian kita optimalkan petugas. Ya kita mungkin kita tempatkan petugas atau staf yang lebih banyak di saat jam-jam sibuk seperti itu misalnya. Karena kita sadari di RSUD Buleleng ini kunjungan di IGD cukup tinggi dibandingkan rumah sakit lain. Apalagi di jam-jam sibuk, misalnya sore itu kita lihat ya. Kita dulu pernah bekerja di UGD juga. Pernah. Nah itu kan sore-sore itu tentu lebih tinggi kunjungan. Jam kadang rawan. Iya jam rawan ya kita bilang. Itu jadinya kesannya itu lebih lambat pelayanannya. Padahal sebenarnya tidak bermaksud seperti itu gitu. Tapi tetap ada hal-hal yang harus kita optimalkan, kita pastikan bahwa tidak ada keterlambatan yang tidak perlu gitu. Ini harus kita tekankan ke petugas. Ya, sebenarnya kita semua sudah antisipasi. Ya, kita berusaha menanamkan sense of emergency yang tadi seperti Pak Wadir katakan. Agar apa? Tidak ada lagi nanti tanggapan dari masyarakat terkait keterlambatan pelayanan, respon time yang tidak bagus seperti itu. Kita sudah membuat regulasi, SOP dan juga kita memperbaiki terus. Belajar dari yang sudah-sudah. Oke, baik Pak. Sekarang kita move ke terkait pasien BPJS ya Pak ya. Banyak pasien BPJS datang dengan harapan yang besar tentunya. Apa langkah nyata dari RSUD Buleleng agar pelayanan bagi pasien JKN ini tetap bermutu dan manusiawi? Ya. Harapan masyarakat tinggi sekali ya kepada pelayanan BPJS. Apalagi kita 90% kan pasien kita BPJS, 10%-nya pasien umum. Tentu kita harus pastikan beberapa hal yang terkait dengan mutu pelayanan BPJS, ketersediaan obat misalnya. Kemudian alur-alur yang simple, sederhana ya. Kemudian terkait dengan komunikasi juga ya. Komunikasi baik itu dengan dokter dengan pasien, kemudian rumah sakit dengan Vaskes, dan rumah sakit juga dengan BPJS. Jadi
dengan adanya komunikasi baik, kolaborasi yang baik antar semua stakeholder yang terkait, ya ini akan bisa menjaga mutu. Walaupun memang 100% kita tidak bisa pastikan tidak ada suatu kendala gitu ya. Salah obat yang kosong seperti itu, tapi kita harus pastikan obat-obat yang masuk dalam formularium nasional yang harus ada itu harus tetap terjaga gitu. Itu yang penting. Menjaga komunikasi, ya, komunikasi, kemudian prasarana, sarana obat-obat agar tetap tersedia khususnya untuk pasien, ya pasien BPJS maupun pasien umum, kita tetap berusaha agar memastikan semua itu terpenuhi. Iya. Baik Pak Wadir. Nah, apa inovasi pelayanan yang paling dirasakan oleh masyarakat dalam 1 tahun terakhir nih menurut Pak Wadir? Inovasi ya, inovasi. Ada beberapa inovasi yang kita lakukan. Cuma untuk masyarakat yang kita layani, tentu kita harus mendengar ya dari masyarakat sendiri sebenarnya yang mana yang sebenarnya paling dirasakan gitu. Kalau saya lihat dari beberapa masukan masyarakat atau mendengar langsung dari masyarakat, hal-hal yang bisa dirasakan langsung itu pertama terkait dengan digitalisasi. Tapi ini saya rasa di semua rumah sakit juga ya, digitalisasi itu harusnya mempercepat kan gitu, mempercepat pelayanan. Kemudian kalau dulu misalnya pasien BPJS gitu harus bawa macam-macam, sekarang kan harus dengan KTP saja. KTP saja bisa dilayani. Saya lihat bawa rujukan, surat kontrol, kertas itu banyak. Sekarang kan harus lebih cepat gitu, dan itu harus kita tetap upayakan. Kemudian inovasi lain, kita ada beberapa inovasi di layanan unggulan seperti misalnya Cath Lab ya. Baru. Ya, Cath Lab itu kan pelayanan yang komprehensif untuk jantung dan stroke. Kita bisa melayani dua-duanya itu, jantung dan stroke. Sehingga pasien yang dulu kita harus pasang ring ke Denpasar, Prof Murah misalnya atau rumah sakit lain, itu sekarang bisa tangani di sini saja. Bahkan kita juga mendapat rujukan dari rumah sakit lain, misalnya dari Karangasem, dari negara, seperti itu. Kemudian kita juga membuka rawat inap jiwa, ya kan? Rawat inap jiwa itu belum semua rumah sakit memiliki kan. Selama ini kalau ada pasien jiwa yang perlu dirawat inap, kita kirim ke Bangli. Ataupun ke Denpasar kan. Sekarang kita sudah bisa melayani, cuma perlu memang perbaikan, pengembangan terus kan gitu. Kemudian ada poligeriatri juga ya, itu juga tidak semua rumah sakit ada. Jadi pasien yang lanjut usia dia hanya di satu tempat, one stop service, dia tidak perlu ke mana-mana, harus bisa layani. Banyak hal lagi. Kemudian yang terkait dengan garden healing juga kan gitu, ada juga gitu yang jadi otomatis dengan adanya inovasi itu kita bisa lihat sekarang RSUD lebih asri, taman-tamannya lebih nyaman untuk pasien-pasien secara psikis. Tentunya semua inovasi itu bermuara pada satu tujuan ya, Pak Wadir, untuk melayani masyarakat. Nah, RSUD Buleleng, Pak Wadir, seperti yang kita ketahui sudah berkembang pesat. Tapi tentunya masih ada banyak rencana ke depan. Kalau bicara tentang pengembangan pelayanan di tahun-tahun mendatang nih Pak Wadir, apa fokus utama dari Bapak agar masyarakat makin mudah dan nyaman berobat di rumah sakit kita ini, Pak? Untuk kedepannya ya, kami semua Wadir ini juga pasti akan tetap memperhatikan apa visi dari Pak Direktur, kemudian visi dan misi rumah sakit secara RSUD Buleleng secara keseluruhan. Kalau saya lihat sih ada 3 hal utama yang penting untuk kedepannya. Pertama, kita harus lakukan digitalisasi yang menyeluruh, lebih integrasi digitalisasi yang lebih menyeluruh, karena masih beberapa hal kita belum mencapai digitalisasi. Contohnya rekam medis elektronik yang dirawat inap misalnya seperti itu. Kemudian lintas data antar bagian, antar unit. Kemudian yang kedua tentu kita tetap memperkuat layanan-layanan unggulan dari RSUD Buleleng ya, seperti kesehatan ibu dan anak, angka kematian ibu dan bayi masih tinggi. Kemudian terkait dengan kanker, kita akan mengirim juga kan dokter-dokter untuk velo ataupun konsultan. Kemudian terkait dengan layanan unggulan lain seperti tadi jantung, kemudian paru, stroke, itu kita tingkatkan lagi. Nah yang ketiga, ini tentu peningkatan fasilitas fisik dari RSUD ya. Ke depan kita harapkan RSUD Buleleng ini bisa lebih nyaman untuk pasien-pasien dan keluarganya. Oke, baik Pak Wadir. Nah, bagaimana kolaborasi antar bidang, antar pelayanan dan juga SDM serta keuangan bisa mendukung inovasi-inovasi maupun tadi pelayanan-pelayanan yang ingin ditingkatkan tersebut, Pak Wadir? Ya, tentu pelayanan tidak bisa berjalan sendiri ya. Saya butuh dukungan dari Bu Wadir SDM. Ya, Bu Wadir SDM akan membuat
tim itu siap gitu kan. Jadi memastikan ada peningkatan kompetensi dan pengembangan dari SDM-nya. Kemudian Bu Wadir Keuangan tentu harus memastikan bahwa inovasi yang kita ingin capai ke depannya itu bisa diterjemahkan dalam anggaran yang bisa realistis, bisa tercapai. Tentu saya sebagai di bidang pelayanan hanya sebagai sifatnya mau lokomotifnya saja. Lokomotif menjalankan, merencanakan inovasi juga gitu kan, bahwa pelayanan ini bisa berjalan dengan baik dan selalu lebih maju lagi ke depannya. Tentu dukungan dengan kolaborasi ini bukan hanya sekedar koordinasi, ya lebih ke integrasi harusnya. Integrasi sehingga semuanya berjalan dengan baik. Harus terhubung. Oke. Jadi pelayanan dan SDM ini memang jantungnya rumah sakit ya Bapak Wadir dan juga Bapak Direktur, tapi tentu semua langkah dan inovasi yang tadi sudah diceritakan hanya bisa berjalan dengan dukungan serta sistem tata kelola yang kuat. Setelah ini kita akan bahas bagaimana RSUD Buleleng memastikan transparansi, efisiensi yang berkelanjutan agar pelayanan yang baik bisa kita terus berikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng. Baik Ibu Wadir, tadi kita sudah berbicara banyak sekali terkait SDM dan pelayanan yang merupakan jantungnya rumah sakit. Nah, tapi di balik semua itu tentu ada sistem yang menopang, kemudian memastikan setiap langkah bisa berjalan dengan baik serta berkelanjutan. Sekarang kita akan berbincang tentang sinergi, transparansi, serta harapan ke depan bagi RSUD Kabupaten Buleleng. Sebuah rumah sakit tidak hanya butuh SDM dan juga pelayanan yang kuat, tetapi juga tata kelola yang solid. Nah, bagaimana bidang keuangan memastikan pengelolaan RSUD Buleleng tetap transparan dan efisien? Oke, baik. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan itu, seperti yang kita ketahui, kita kan sebagai SKPD yang mengelola sumber anggaran sendiri, karena disebutnya sebagai RSUD BLUD. Nah, dalam pengelolaan keuangan RSUD BLUD itu sebenarnya ada 5 prinsip dasar yang harus kita miliki. Nah, di antaranya transparansi dan efisiensi itu adalah 2 di antara 5 tersebut. Jadi memastikan untuk transparansi dan efisiensi itu sebenarnya jawabannya sangat singkat ya. Karena dari 5 itu kan antara lain ada fleksibilitas, kemudian akuntabilitas, dan transparansi masuk di dalamnya, kemudian ada efisiensi dan produktivitas. Nah, untuk menjawab bagaimana kita harus bisa mendapatkan transparansi dan efisiensi itu, satu jawaban hanya ada dalam pengendalian. Dalam perjalanan kita melakukan organisasi itu, kunci utama adalah pengawasan dan pengendalian. Jadi yang kita lakukan di keuangan itu adalah bagaimana menerapkan transparansi itu menjadi benar-benar transparan itu, yaitu dengan pengawasan. Jadi pengawasan yang dilakukan selama ini adalah pengawasan yang baik berupa berasal dari internal rumah sakit sendiri, seperti yang kita miliki ada STI di sini, kemudian dari daerah itu ada inspektorat. Nah, ada pengawasan dari luar juga ada, dari PPKP, kemudian PPK dan KAP. Itu sudah rutin kita lakukan setiap tahun atau tergantung keinginan mereka untuk melakukan pemeriksaan atau audit. Nah, jadi kedua, setelah transparansi kita melakukan pengawasan juga untuk menerapkan efisiensi, kita juga melakukan yang namanya controlling atau monitoring. Jadi setiap bulan kita berusaha melakukan evaluasi dan monitoring terhadap semua kegiatan yang kita lakukan. Jadi mungkin itu kuncinya bagaimana kita bisa memastikan bahwa transparansi dan efisiensi ini tetap berjalan di rumah sakit. Jadi tadi yang saya tangkap itu pengawasan dan juga pengendalian ya Bu Wadir ya, yang paling penting. Kemudian apa langkah-langkah konkret yang dilakukan agar setiap anggaran bisa benar-benar berdampak pada pelayanan masyarakat Bu Wadir? Oke, ini cerminnya kita sendiri nih, langkah-langkah konkret kita di RSUD. Secara global memang ada 3 hal penting yang kita lakukan bagaimana memastikan itu tetap berjalannya secara konkret. Langkah pertama adalah melakukan perencanaan yang benar-benar strategis. Itu perencanaan yang berbasis kinerja. Jadi perencanaan berbasis kinerja itu perencanaan yang memang kita rangkum dari semua lini pelayanan di rumah sakit. Jadi dengan perencanaan berbasis kinerja, semua kebutuhan yang menjadi esensial atau prioritas akan kita tangkap dalam suatu penganggaran. Kemudian yang kedua,
bagaimana penganggaran itu efektif, efisien adalah melakukan pengawasan lagi. Jadi dengan pengawasan yang terkendali, semua penganggaran itu akan bisa bermanfaat dan berdampak pada pelayanan masyarakat. Yang tidak kalah penting seperti tadi lagi, monitoring dan evaluasi. Itu selalu, karena terkait dengan transaksi keuangan, transaksi penganggaran, itu selalu harus ada pengawasannya agar benar-benar berdampak pada keperluan dan kebutuhan masyarakat. Iya, berdampak pada pelayanan masyarakat. Nah, Bu Wadir, efisiensi di rumah sakit bukan hanya soal penghematan ya, tetapi juga ketepatan. Nah, bagaimana memastikan agar dua hal tersebut dapat berjalan dengan baik? Kalau disebutkan efisiensi dan ketepatan ya, kalau kita sudah menganggarkan secara tepat, otomatis efisiensi akan mengikuti, menurut saya ya. Jadi kunci lagi ini untuk menjamin dua ini berjalan seimbang. Itu tadi, karena secara organisasi setiap pelaksanaan anggaran itu pasti untuk menjamin transparansi, efisiensi itu hanya ada satu jalan, yaitu pengawasan dan pengendalian. Mungkin itu. Jadi untuk transparansi biasanya kalau secara nyata kita lakukan itu kita berbentuk pelaporan. Jadi ada pertanggungjawaban di sana. Jadi pertanggungjawaban itu kita juga akan laporkan kepada pimpinan. Itu ada yang berkala, ada yang memang rutin dilakukan. Kemudian untuk pengendalian biasanya kita juga akan ada audit. Itu audit juga seperti itu karena dia bisa temporer, ada yang memang terjadwal, ada yang tiba-tiba. Jadi kita di keuangan selalu harus bersiap terhadap hal itu. Nah, itu yang mungkin menjadi kunci juga sebagai untuk menjamin semuanya berjalan seimbang. Ya, oke. Nah, dan kedepannya nih Bu Wadir, strategi apa yang ingin Ibu kembangkan agar manajemen keuangan bisa mendukung inovasi dan pengembangan rumah sakit seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Wadir Pelayanan? Baik, di keuangan memang sebenarnya dibilang terdepan juga tidak ya. Kita ada di awal, di tengah dan di akhir. Jadi menurut saya inovasi untuk mendukung inovasi dan pengembangan rumah sakit ada 3 hal penting yang kita harus kuasai, yaitu pertama karena kita juga mengelola pendapatan kan, karena BRUD ini tidak terlepas dari pendapatan yang kita kelola sendiri. Jadi untuk mengawal itu melihat strategi pasar kita yang saat ini pangsa terbesar kita adalah BPJS. Jadi untuk mengoptimalkan pendapatan kita juga harus mengoptimalkan klaim. Klaim BPJS yang selama ini memang belum kami lihat belum begitu optimal. Jadi itu mungkin kuncinya ke depan. Strategi apa yang kita kembangkan itu adalah salah satunya adalah mengembangkan bagaimana klaim itu bisa optimal. Jadi seandainya saat ini masih ada klaim terpending atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Jadi biasanya ada di bawah lah dari target yang kita ingin capai. Nah, mungkin di sana kita akan harus lakukan tata kelola klaim yang optimal. Kemudian yang kedua, mungkin diversifikasi pendapatan. Selain pendapatan yang kita peroleh dari pendapatan rutin sehari-hari, kita akan mencoba mengembangkan pendapatan yang kita dapat gali lagi dari inovasi pelayanan, baik itu inovasi secara medis maupun non-medis. Sebenarnya saat ini sudah ada ini, cuman kami kira ini belum optimal, mungkin masih bisa digali ke depannya kira-kira inovasi apa. Nah, itu untuk inovasi itu memerlukan data dukung yang memang perlu kajian yang komprehensif. Nah, yang ketiga mungkin menjalin kemitraan. Selama ini memang kita sudah ada kemitraan, tapi targetnya belum besar gitu nih. Kedepannya mungkin kita juga akan mengembangkan kemitraan inovasi pengembangan. Seperti kita mungkin bekerja sama dengan institusi penelitian, kemudian perusahaan swasta ataupun mungkin lembaga pemerintah yang akan sanggup melakukan pembiayaan kepada kita, memberikan pembiayaan untuk inovasi terhadap proyek-proyek pengembangan pelayanan ke depan. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah peran dari SDM juga, yaitu yang selama ini saya lihat mungkin sudah berperan sebenarnya SDM, tapi saya lihat belum semangatnya belum tinggi gitu ya. Apalagi kalau iming-imingnya ada reward gitu ya.
Nah sekarang mungkin kita kemarin sudah menerapkan reward, cuman kita belum menerapkan punishment. Mungkin kedepannya untuk mengantisipasi kebocoran-kebocoran, karena juga di keuangan kan perlu pendapatan ini memang signifikan masuk gitu ya terhadap semua pelayanan yang diberikan. Mungkin kedepannya di SDM juga selain pendidikan karakter tadi yang akan kita pertajam, juga kita ke depan mungkin akan menerapkan di samping reward nih, mungkin ada punishment juga, sehingga teman-teman itu bisa bekerja sesuai dengan porsinya. Jadi tidak asal bekerja, datang bekerja seperti itu. Mungkin kira-kira itu strategis ke depan. Sudah sangat komprehensif sekali strategis yang disusun oleh Bu Wadir. Jadinya tidak hanya keuangan saja, tapi juga melibatkan semua lini, baik dari pelayanan maupun SDM, seperti Bu Wadir ya. Baik Pak Direktur, dari semua yang sudah disampaikan tadi, dari arah besar, SDM, pelayanan, sampai keuangan, semuanya itu saling terkait. Nah, kalau Bapak melihat dari posisi tertinggi, seperti apa sinergi antar bidang ini harus berjalan agar semua bergerak dalam satu arah? Oke, terima kasih. Jadi agar semua tadi itu bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dan arah tujuan yang benar yang kita tetapkan. Jadi mesti kita selalu melakukan koordinasi antar semua itu, antar bagian, sehingga dengan koordinasi ini akan mencapai arah dari masing-masing bagian itu sama itu ya. Terus yang kedua bisa kita lakukan mungkin monitoring evaluasi secara rutin di masing-masing bagian, baik melalui rapat-rapat rutin harian. Yang selanjutnya hal ini dari semua ini akan memunculkan suatu kesamaan visi misi yang akan kita tuju ke arah mana, dan meningkatkan juga semangat kerja dalam melayani. Oke, harus saling berkoordinasi ya Pak Direktur ya. Bagaimana nantinya setiap unit, setiap bidang ataupun nantinya setiap bagian dari SDM, pelayanan dan juga keuangan dapat bergerak dalam satu arah. Oke, sesuai dengan visi misi yang sudah kita tetapkan di rumah sakit ini. Nah, selanjutnya Pak Direktur, apa yang menurut Bapak paling penting untuk dijaga dalam membangun kolaborasi di RSUD Buleleng ini? Saya kira sih sebagai insan atau pelayan kesehatan ya, yang penting kita jaga adalah saling hormat menghormati. Seperti tadi juga di awal juga saya tekankan itu, terus saling menghargai satu sama lain dan berusaha untuk, karena kita dalam suatu tim kerja itu melakukan manajemen konflik yang baik. Jadi tidak tidak asal menyalahkan atau asal memberi reward kayak tadi dibilang itu. Jadi kita harus semua ada aturan bakunya untuk memanage setiap konflik yang ada di tim kita ini, sehingga dengan tidak adanya atau meminimalisir dari konflik-konflik yang ada, dan kita sudah saling menghargai, saling menghormati antar staf atau antar bagian, antar sejawat di sini, sehingga itu akan memunculkan rasa kebersamaan, rasa tim yang kuat, sehingga pelayanan pastinya akan semakin kuat ke depannya. Dan rumah sakit saya yakin semakin maju dan kalau kita bekerja secara teamwork yang sangat kuat. Oke, baik. Jadi bagaimana membina hubungan yang baik, bagaimana kita berempati, bersikap ramah dengan sesama, dengan semua anggota, semua staf RSUD. Baik, kalau kita melihat dari luar, yang terasa bukan cuma fasilitas atau sistemnya, tetapi juga semangat kerja di dalam rumah sakit yang menyatu. Nah, menutup obrolan pada hari ini, saya ingin mendengar satu kalimat tentang harapan ataupun pesan dari masing-masing pimpinan untuk keluarga besar RSUD Buleleng, khususnya serta masyarakat Buleleng pada umumnya. Dimulai dari Bapak Direktur RSUD Buleleng terlebih dahulu, mungkin ada harapan dan pesan yang ingin disampaikan, saya persilakan Bapak. Oke, harapan saya sebagai Direktur RSUD Kabupaten Buleleng kepada semua staf itu bisa meningkatkan layanannya dan kompetensinya, mutu layanannya kepada masyarakat.
Dan kepada masyarakat juga, saya berharap jadikanlah RSUD Buleleng ini sebagai rumah sakit pilihan utama. Jadi kami akan siap meningkatkan kualitas. Oke, punya kita yang mencintai, Iya. Pak ya. Kita sama-sama membangun rumah sakit kita yang kita miliki di Buleleng ini agar bisa menjadi rumah sakit pilihan utama, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Iya. Terima kasih Bapak. Kita berlanjut ke Ibu Wadir SDM. Nah, Ibu silakan harapan dan pesan untuk RSUD Buleleng serta untuk masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Harapan saya selaku Wadir SDM tentunya terkait dengan SDM yang kita punya ya. Harapan saya semua staf, semua pegawai di RSUD Buleleng ini bisa memberikan pelayanan dari hati, pelayanan pakai hati. Kita memberikan pelayanan seperti memperlakukan pasien itu seperti keluarga sendiri, sehingga pasti standar pelayanan itu akan meningkat dengan sendirinya tanpa diperintah. Itu khususnya pesan saya untuk teman-teman semua Civitas Hospitalia RSUD Buleleng. Kalau khususnya untuk pasien yang menggunakan layanan RSUD Buleleng ini, semoga puas dengan pelayanan yang kami punya. Semoga bisa membangun sama-sama, mempergunakan rumah sakit ini karena ini adalah milik dari Buleleng, milik kita bersama. Milik kita bersama, kita jaga dan rawat bersama. Iya, betul. Oke. Baik, selanjutnya sekarang kita ke Bapak Wadir Pelayanan. Nah, silakan Pak Wadir, mungkin ada beberapa kalimat terkait harapan dan juga pesan dari Pak Wadir sendiri untuk keluarga RSUD Buleleng serta masyarakat Buleleng pada umumnya. Ya, pertama untuk keluarga RSUD Buleleng tentu harapan saya apa yang sudah baik pelayanan saat ini dipertahankan dan ditingkatkan lagi ke depannya. Semoga RSUD Buleleng ini bisa bertransformasi ya dari stigma rumah sakit daerah yang mungkin lelet ya, kurang cepat, kurang responsif, kurang ramah, itu menjadi rumah sakit yang lebih responsif, lebih manusiawi, ya, lebih berorientasi pada keselamatan pasiennya, tentunya dengan kolaborasi dari semua bagian. Itu harapan saya. Oke. Baik, terakhir Ibu Wadir Keuangan, sedikit pesan dan juga harapan bagi keluarga besar RSUD Buleleng serta masyarakat Buleleng. Silakan. Baik, mungkin untuk teman-teman di RSUD terkait dengan keuangan, kita kan memang arah kita saat ini mungkin semua sudah mengetahui seperti apa kondisi keuangan saat ini. Satu-satunya cara untuk mendapatkan reward yang lebih tinggi adalah dengan cara efektif, efisien. Jadi kami di keuangan sangat berharap segala sesuatunya yang berkaitan dengan anggaran, kegiatan, transaksi, belanja dan semua yang kita lakukan itu ujung-ujungnya nanti kan akan menjadi reward kita. Jadi dengan sangat berharap saya bisa mengatakan ini untuk teman-teman semua, mohon dilakukan semua kegiatan dengan efektif, efisien. Memperlakukan anggaran itu bukan untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Jadi benar-benar anggaran itu ada untuk kebutuhan yang prioritas. Jadi ini sangat berdampak dengan reward yang kami terima. Ini juga tapi dalam artian efektif, efisien ini bukan dalam artian untuk mengurangi kualitas pelayanan ya. Kualitas pelayanan tetap yang utama. Tapi kami juga mohon untuk teman-teman melakukan semua tindakan itu dengan prinsip transparan dan efisiensi. Itu memang rohnya di keuangan kan, karena kita juga di akhir tahun juga akan ada pemeriksaan, audit dan sebagainya. Jadi itu tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan SDM yang berkualitas, yang berintegritas, saya yakin apa harapan kami itu akan tercapai. Apalagi nanti didukung dengan teknologi yang memadai. Mungkin itu ke depan yang akan kita selalu gaungkan di keuangan gitu. Nah, untuk masyarakat khususnya masyarakat Buleleng yang memang nanti terkendala, takutnya kan dia ke rumah sakit itu terkendala dengan pembayaran. Itu jangan takut. Memang kalau mereka punya istilahnya asuransi jaminan, silahkan dilengkapi. Kalaupun tidak ada asuransi jaminan atau mungkin belum terjamin,
tetap bisa datang. Kita akan ada mekanisme yang memudahkan untuk pembayaran. Tapi itu memang ada aturannya sih, tidak hanya datang tidak bayar itu boleh gitu. Tetap ada aturannya. Nah, harapannya memang masyarakat tidak takut lagi berobat ke rumah sakit atau konsultasi dan sebagainya karena masalah terkendala dengan keuangan. Itu memang ada mekanisme baik mereka melalui di desanya atau melalui aparat desa, seperti apa nanti pembiayaannya di rumah sakit. Mungkin itu. Tentunya kita semua berharap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Buleleng tercinta pada khususnya dan masyarakat yang lain juga pada umumnya. Seperti itu. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas waktunya. Dari arah besar hingga semangat di lapangan, semuanya tentu bermuara pada satu tujuan, yaitu menghadirkan layanan kesehatan yang unggul serta berbudaya untuk masyarakat. Nah, mari kita sambut tahun 2026 yang akan datang dengan semangat baru serta komitmen untuk tetap tumbuh bersama-sama. Dari Buleleng untuk Indonesia Sehat.